Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ketiga, sifatul mukhalafati lil hawadi. Sifat mukhalafah, berselisihan atau berbeda, lil hawadis, terhadap yang baru. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Ta'rifuha, definisinya atau pengertiannya adalah mukhalafatullahi ta'ala lil hawadisi. Mukhalafah atau berselisihannya Allah Ta'ala terhadap yang baru, maknanya itu adalah adamu mumatsalatihi subhanahu lil makhluqat. Tidak samanya atau tidak serupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk. Makhluk kadang-kadang nang samanya lawan Allah Ta'ala. Tidak sama dalam hal apa? Fidzat, zatnya tidak sama. Wasifat, ya, din sifatnya. Wafil af'ali, dan juga perbuatan Allah Ta'ala. Fadzatuhu laisat kadzawatil khalqi, maka zatnya Allah Ta'ala itu tidaklah seperti zatnya makhluk, ya. Wasifatuhu, dan sifatnya Allah Ta'ala laisat, tidaklah kasifatil khalqi, seperti sifatnya makhluk juga. Wa af'aluhu, dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala laisat, tidaklah kaf'alil khalqi, seperti perbuatannya makhluk. Itu maksud berbeda itu begitu. Tak ada samanya. Walaupun mungkin sebutannya mirip sama, Allah penyayang, kita penyayang juga. Tapi beda itu sayangnya kita dengan sayangnya Allah Ta'ala. Falaisallahu ta'ala jisman. Dari sisi zat, ya, Allah itu bukan jisim, ya, bukan jisim, bukan badan seperti kita ada zat yang bisa ada rumus kimianya begitu, enggak. Ya, ada daging, ada tulang, atau terbuat dari besi atau tembaga atau apa, enggak. Kalau dari besi itu Iron Man. Ya, jadi Allah jangan digambarkan terbuat dari apa, enggak. Dia bukan jisim. Wala yahullu fil ajsam, tidak juga terurai di dalam jisim-jisim. Kalau ibadahnya Anda banyak terus bersatu seperti apa, Power Ranger misalnya, ya. Ya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, bersatu jadi ganal, kayak itu juga. Atau punya anggota-anggota tubuh begitu, enggak. Wala yahwihi makanun, dan tidak diliputi tempat, atau dia tidak perlu tempat. Di mana sih Allah itu? Ada kursi segala, di mana? Dudukkah kayak apa? Kadang kayak gitu, kadang kayak jisim, enggak. Wala yahudduhu zamanun, dan tidaklah, ya, zaman itu membatasinya. Mana fa'ilnya ini? Wala yahudduhu zamanun. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya apa? Fi'ilnya ini yang kalimat kecil nih. Wala yahudduhu zamanun. Ayo di i'rab. Yahuddu. Fi'il apa itu? Mudhari. Ya, kayak yang madda yamuddu maddan. Hadda yahuddu. Fa'ilnya apa? Zamanun, ya. Maf'ulnya apa? Ayo, ini sekalian nahunya gimana? Kan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Yahuddu membatasi fi'ilnya. Fa'ilnya itu kita tanya siapa yang membatasi. Zamanun, zaman di sini. Makanya dibaca fa'il, dibaca apa? Rofa'nya di sini pakai dhammah, zamanun. Yang dibatasi siapa? Hu, dhamir hu. Kembalinya ke Allah. Jadi tidaklah, ya, zaman itu membatasi Allah. Jadi Allah itu, Allah yang menciptakan waktu. Bukan kemudian
Allah bergantung kepada waktu. Kalau Allah bergantung kepada waktu jadi tua beliau. Semakin lama makin tua. Kalau Allah tidak. Terus wala yus'alu anhu bi aina kana, dan tidaklah yus'alu ditanya. Allah itu ditanya tentang dia bi aina kana, di mana adanya Allah itu. Wala kaifa kana, tidak ditanya juga bagaimana adanya Allah itu. Bal kana qabla khalqiz zaman, akan tetapi adalah Allah itu ada qabla khalqiz zaman, sebelum ada penciptaan zaman. Waktu belum ada, wal makan dan tempat belum ada. La yujadu fi jihatin, tidak ada pada arah tertentu. Jadi tidak bergantung arah. Wala yadalahu ta'ala wala wajha wala aina bi ma'nal udwi wal jariha. Tidak ada yada, tangan, ya, kemudian wajah, mata, dalam makna sebagai anggota dan organ tubuh. Tidak begitu. Kalau ada ayat-ayat nanti yang dibahas di setelahnya itu kan ada yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu bukan makna fisik, ya, seperti tangan manusia atau tangan hewan dan sebagainya. Enggak, jangan dipikirkan oh tangannya kayak gitu. Mata juga gitu, bukan organ. Wala yusafu bi sifatil makhluqat, dan tidaklah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk kan nuzul seperti turun, ya, ya. Kemudian wal maji, datang, al hissiyah ini turun dan datang yang sifatnya terindra. Awalnya jauh baru datang, tidak begitu. Atau turun secara jisim itu tidak begitu. Awil istiwa atau istiwa alal ajsam, di atas jisim, badan. Sehingga ya kayak orang duduk di atas tikar begini, tidak. Awil fauqiyah al hissiyah, atau sifat di atas itu hissi, terindra. Nah ini memang nanti di YouTube ini ramai gini orang bertengkar masalah ini. Tapi ini yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyerupakan Allah dengan jisim, dengan organ-organ tubuh, itu tidak. Terus berikutnya di sini dibahas di kitab ini an-nususul muhimatu, nas-nas yang bisa menimbulkan waham atau dugaan. Dugaan itu ada istilah dzon, itu kalau kuat dugaannya, ya. Ada syak. Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu ya bisa benar, bisa tidak. Kemungkinannya sama, 50% misalnya. Itu syak. Kalau sudah ke atas dari 50% dzon. Nah waham itu yang di bawah. Di bawah 50%-an lah kalau kita bicara persentase. Di bawah ragu-ragu. Ini waham. Jadi ada nas-nas yang memang kadang difahami jadi waham litashbihi bidzahiriha, untuk penyerupaan Allah itu, ya, secara zahir nas tadi. Ya, nanti Allah dianggap seperti makhluk, seolah-olah begitu. Ma warada min nususil kitabi awis sunnah, ya. Apa yang terdapat dari nas-nas Alkitab atau as-sunnah, mimma qad yuhimu zahiruhu, di antara, ya, apa-apa yang kadang-kadang diduga zahirnya itu musyabahatullahi ta'ala lil makhluqat, itu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk. Fama'nahu laisa ala zahirihi, maka makna dari nas-nas itu tidaklah seperti zahir nasnya itu. Wa innama yufassaru bimakna yaliqu bidzatihi ta'ala, tetapi hanyalah ditafsiri dengan makna yang layak
yang cocok untuk zatnya Allah Ta'ala, yang laisa kamitslihi syai'un itu, yang tidak ada yang serupa dengan makhluk. Wa kamalihi, dan ditafsiri dengan ya makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah al-mutlaq, yang mutlak. Wa annahu la yumathilu al-makhluqat, bahwasanya Allah itu tidak semisal dengan makhluk. La fil zat, tidak pada zat, wala fil sifat, tidak pula pada sifatnya, wala fil af'al, dan tidak juga pada af'alnya. Jadi ada ayat-ayat yang memang seolah-olah seperti manusia, tapi itu tidaklah dimaknai secara zahir. Wa makna al-yad, makna dari al-yad, apa tadi yad? Apa? Tangan. Ada itu permainan bilyat. Ini bahasa Arab, bilyat dengan tangan. Ya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makna yad di sini adalah al-qudrah, ya, kekuasaan, al-qudrah. Ay qudratullahi fawqa qudratikum, yakni kekuasaan Allah di atas kekuasaan kalian. Jadi makna tangan itu jangan dipahami tangan seperti tangan makhluk, ya. Wa makna al-wajh, ya, makna wajah dalam perkataan Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhan engkau, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makna wajah di sini adalah az-zat, zatnya Allah Ta'ala. Ay yabqa, ay tabqa zatuhu Ta'ala, yakni yang kekal itu adalah zatnya Allah Ta'ala, bukan wajahnya, ya. Kemudian kalau dipahami yang kekal wajahnya, berarti yang lain hancur dong, tinggal wajahnya. Tidak begitu. Ya, ditafsir-tafsir dimaknai, ya, wajah di sini adalah zat. Wa makna al-istiwa, makna istiwa dalam perkataan Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy, di atas aras, istawa, bersemayam. Maknanya adalah al-istila wal milk, ya, yakni menguasai dan memiliki aras itu. Kemudian makna ja'a, makna datang. Allah itu datang, berarti awalnya jauh, ya. Kemudian ujuk, ya, datang. Enggak begitu, itu waham, ya. Makna wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Surah apa ini? Ya. Wajah rabbuka, Tuhan engkau telah datang. Wal malaku, dan malaikat soffan soffan, berbaris-baris, ya. Maknanya adalah ja'a amru rabbik, ya, telah datang perintah Tuhan engkau. Au malakun min 'indi rabbik, atau malaikat, ya, dari sisi Tuhan engkau. Ya, itu tentang makna-makna ayat-ayat yang mutasyabih, muhimah di sini, muhimah litasybih, yang kadang membuat orang berangan-angan Allah itu mirip, ya, serupa dengan makhluk itu akhirnya. Para ulama memang ini istilahnya mentakwil, ya, ditakwil. Makna tangan itu maknanya kudrah, ya. Wajah itu zatnya Allah Ta'ala, dan seterusnya. Di tafsir Ibnu Katsir juga bisa dilihat begitu. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan ja'a rabbuka, maknanya itu adalah ja'a sawabuhu, datang sawabnya, atau pahalanya, pahala dari Allah Ta'ala datang, yakni diberikan.
Ini di tafsir Ibnu Katsir mengutip Imam Al-Baihaqi, ya, yang kata beliau ini sanadnya tidak ada keraguan lagi, yakni sahih. Kemudian di tafsir Ar-Razi, ini tambahan ya, tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, ini yang dikutip oleh musannif ya, penulis kitab ini, makna jaa rabbuka itu adalah jaa amru rabbik. Jaa amru rabbik. Jadi mudhofnya di apa namanya? Tidak ditulis di sini. Seperti misalnya ini majas ya, majas yang masyhur. Jaa rabbuka maknanya jaa amru rabbik, ini majas yang masyhur kata Imam Ar-Razi. Seperti misalnya darabal amiru fulanan. Amir telah memukul si fulan. Yakni tidak mesti amirnya langsung, tapi perintah untuk memukul si fulan itu dari amir. Rasulullah menulis surat ya, kepada Nasrani Najran. Itu majas, karena Rasul tidak nulis. Yang nulis itu sahabat, yakni perintah Rasul untuk menulis surat. Nah kayak gitu, itu para ulama memahami jaa rabbuka itu gitu, jaa amru rabbik ya. Nah memang penafsiran para ulama nanti beda-beda, tapi tidak diartikan secara jisim. Allah itu zatnya uduk datang, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Kemudian ini penafsiran siapa yang model begini? Ini penafsiran ulama-ulama belakangan. Nah di bagian berikutnya ini wa minal ulama ya, di antara para ulama may yufawwidu ma'ani hadhil alfaz ilallah. Ada yang mentafwid, menyerahkan. Tafwid itu adalah menyerahkan makna sesungguhnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwasanya makna zahirnya itu bukan seperti itu yang dimaksudkan Allah Ta'ala gitu loh. Tapi nerjemahinya tetap pakai makna zahir ya, makna zahir, tangan ya tangan, tapi kemudian apa maksudnya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala ya, artinya nggak mungkin tangan secara seperti tangannya makhluk ya, itu tafwid namanya. Nah ini nerjemahinya tetap makna zahirnya. Jadi menyerahkan makna lafaz-lafaz ini kepada Allah, kemudian mengatakan ya a'zuha kama ja'at ya, aku menisbahkannya sebagaimana ayat itu datang. Nasnya bicara begitu ya begitulah, tetapi diyakini maksudnya itu maksud ya, ya maknanya itu adalah makna yang layak bagi Allah, sebagaimana yang di awal tadi mana, yufassaru bi makna yaliku bidzati, makna yang layak untuk zat Allah dan kamalihi, kesempurnaan Allah. Tafwid begitu. Ba'da ayyabqa al-ma'na al-madi laha ya, setelah mengekalkan makna secara fisik bagi sifat-sifat itu, alladzi yastahilu 'ala Allah Ta'ala, yang itu mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi memang ada dua model begitu. Ini di kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, ini bisa kalian buka, itu masih kitab bahas akidah. Di situ dikatakan al-muradu bil yad huna makna yaliku bi jalalihi subhanahu. Yang dimaksud dengan tangan di sini itu adalah makna yang layak untuk Allah Ta'ala. Nah, itu di Jawahirul Kalamiyah. Makna yang layak untuk Allah. Begitu juga ain ya, mata dan sebagainya. Maka semua itu disandarkan kepada Allah ya, dengan makna yang layak untuk Allah Ta'ala. Dan harus diiktikadkan bahwasanya itu ya bukan menyerupakan Allah.
Nah, ini namanya tafwid. Kebanyakan ulama-ulama dulu begitu. Ya, Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwa itu, beliau nyatakan ya istiwa itu diketahui dari ayat. Tapi pertanyaan itu adalah bid'ah, tidak usah nanya-nanya. Ya. Wa amal kholaf, adapun kholaf, yakni ulama belakangan, enggak ada di kitab kalian ya. Fa aktsaruhum yufassiruna al istiwa bil istila. Sebagian besar mereka mentafsirkan istiwa itu dengan istilah tadi, yakni menguasai. Wal yad bin ni'mah awil qudrah. Yad itu tangan, itu diartikan ditakwil dengan nikmat atau qudrah. Ayun penglihatan itu ditakwil dengan bil hifzi war riayah, penjagaan dan pemeliharaan Allah Ta'ala. Kenapa bisa begitu ulama-ulama belakangan? Karena khawatir orang-orang awam itu nanti ketika tidak ditakwil ini dia membayangkan Allah itu tangannya begini ya. Apalagi melihat itu animasi ya. Nanti kayak si Thanos misalnya ya, tangan Allah. Ya, tinggal satu jentikan misalnya. Orang kalau tidak dijelasin orang awam nggak ngerti, nanti mikirnya begitu. Ya, tangan Allah ini seperti tangannya Thanos kah, siapa kah? Tidak begitu. Wajahnya seperti apa? Nanti mikirnya kan begitu. Kalau yang bahari orang-orang banyak alim, akhirnya tidak usah ditakwil. Jadi difahami ya seperti itu. Yang penting beda dengan makhluk. Insya Allah begitu. Ad-dalilul akli, dalil akli dari sifat Allah beda dengan makhluk ya. Annahu ta'ala law lam yakun mukhalifan lil makhluqat fi dzatihi wa sifatihi. Bahwasanya Allah Ta'ala kalau tidak berbeda dengan makhluk pada zat dan sifat-sifatnya, lakana mumathilan laha. Niscaya Allah akan seperti makhluk juga. Fayakunu ta'ala makhluqan, maka jadilah Allah itu ciptaan, wa kanuhu makhluqan batilun, dan keberadaan Allah sebagai makhluk itu adalah batil. Allah nggak mungkin sama seperti makhluk. Li'annahu thabata qidamahu, karena dia Allah itu telah tetap ya, sifat qidamnya. Apa qidam kemarin? Dahulu ya. Fa istahalat alaihi mumatsalatu lil makhluqat, maka mustahil atas Allah itu untuk serupa dengan makhluk. Wa wajabat lahu al mukhalafatu laha, dan wajib bagi Allah untuk berbeda dengan makhluk. Itu dalil aklinya begitu. Dalil naklinya qala ta'ala, Allah berkata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah, sesuatu pun, nggak ada sesuatu ya pun yang semisal Allah. Wadidul mukhalafati lil makhluqat al mumatsalatu laha, lawan atau kebalikan dari mukhalafah atau bertentangan, berbeda dengan makhluk, itu adalah mumatsalah, serupa dengan makhluk. Wahya mustahilatun 'ala Allah Ta'ala, dan itu adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Apa? Jangan dipikir. Kamu mikirkan apa jadi sakit kepala? Nah itu kalau seperti itu mikirnya banyak istighfar. Nyata kita tidak akan bisa, manusia tidak bisa. Nama kakek kamu siapa? Tidak tahu kan? Kalau kakeknya tahu mungkin. Nama abah kita tahu. Nama abahnya abah kita tahu. Nama abahnya abah kita tahu dah. Apalagi mau tanya Allah itu kapan ini? Justru sebetulnya dengan ketidakmampuan kita itu justru harus semakin yakin Allah itu ada. Seperti itu. Ini di sekitar ini kamu dengar apa aja coba? Kalau saya bilang di sini ada suara film,
Atau suara orang siaran, ada suara orang ini main sepak bola, percaya enggak? Enggak. Tapi itu ada enggak? Dari mana tahu adanya? Kita belum tahu. Hah? Itu lihat ya, coba buka televisi. Artinya itu di sekitar kita ini banyak sekali gelombang elektromagnetik, ya, gelombang radio, gelombang sinyal telepon dan sebagainya. Itu semua membawa data. Kalau kita andai otak kita ini seperti televisi, mungkin kita bisa dengerin ini langsung. Karena kita beda gelombang aja, gelombang radio itu tidak langsung tertangkap telinga kita, tapi bisa ditangkap dengan perangkat yang gelombangnya sesuai. Sama-sama televisinya kita putar, gelombangnya kita ubah, tidak nangkap dia. Nah kayak gitu juga. Sebagai contoh, apa yang tidak kita rasakan, tidak kita dengar itu tidak menjadi alasan, itu tidak ada. Ya, adalah malaikat di sini. Bisa kamu rasakan keberadaannya. Ada raqib atid, ya. Ada banyak malaikat. Setan ada enggak? Ya, bisa jadi setan juga gitu, godaan ini. Enggak kelihatan, tapi itu ada. Jadi jangan kita berpikir karena kita enggak bisa melihat secara langsung, memikirkan secara langsung, terus kita enggak mengatakan enggak ada. Termasuk tadi, setelah kita lahir, kita ingatlah apa yang kita lakukan di dalam perut ibu kita. Ngapain selama 9 bulan di perut itu loh? Coba ingatlah kita. Nendang-nendang perut ibu. Jangankan yang di dalam perut ya, yang sudah ya setahun 2 tahun aja mungkin kita tidak tahu. Ada foto kalian waktu kecil misalnya, nggak pernah dilihatkan ini nih foto nih. Apakah ingat itu foto kamu? Kan enggak. Apalagi kita bicara alam yang lain. Yaitu Allah berikan keterbatasan pada manusia sebetulnya untuk manusia itu sendiri. Coba seandainya Allah tidak beri keterbatasan itu, di telinga kalian ini dengar semua siaran televisi, dengar semua orang percakapan lewat telepon, semua kalian dengar. Terus jin-jin di lewat sini kelihatan, ya. Kalian melihat makanan karena saking hebatnya mata, bakterinya kelihatan sampai keruwet-keruwet. Ya. Keterbatasan itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, ya. Kalian lupa itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau kada lupa, sengsara juga hidup kita ini kata. Insya Allah begitu ya. Jadi memang itu tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala.